Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman dimanapun berada, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabb semesta alam. Salawat dan salam kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, para sahabat-sahabatnya, dan orang-orang yang mengikuti mereka hingga akhir zaman. Sahabat yang beriman, SHB Official, mohon maaf saya beberapa hari, pekan atau minggu yang lalu tidak mengupdate berita tentang Imam Mahdi, hingga baru ada waktu, dan kali ini saya akan membahas dua gerhana di Ramadan 2025 bakal terjadi dan sudah terjadi. Benarkah Imam Mahdi muncul pertanda akhir zaman? Sahabat yang beriman, pada bulan Ramadan 2025 dunia akan menyaksikan dua gerhana dalam satu bulan, sebuah fenomena langka yang memicu berbagai spekulasi di kalangan umat Islam. Beberapa hadis menyebutkan bahwa dua gerhana dalam Ramadan bisa menjadi salah satu tanda munculnya Imam Mahdi, sosok yang diyakini membawa keadilan di akhir zaman. Namun, apakah benar fenomena dua gerhana di bulan Ramadan 2025 ini merupakan pertanda besar atau hanya kejadian alam biasa? Ini yang akan kita bahas. Apakah ini adalah fenomena alam atau memang sudah pertanda akan hadirnya atau akan datangnya tanda-tanda munculnya Imam Mahdi? Baiklah sahabat yang beriman, semoga kita selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Menurut data astronomi, dua gerhana yang terjadi dalam Ramadan 2025 adalah: pertama, gerhana bulan Penubrah terjadi pada 14 sampai 15 Maret 2025 bertepatan dengan awal Ramadan 1446 Hijriah. Kemudian yang kedua sahabat beriman, gerhana matahari total terjadi pada 29 Maret 2025 mendekati akhir Ramadan. Gerhana bulan Penubrah terjadi ketika bulan hanya melewati bayangan luar bumi sehingga tidak tampak gelap total. Sementara itu sahabat beriman, gerhana matahari total lebih dramatis, di mana bulan menutupi seluruh permukaan matahari, menciptakan suasana gelap sesaat di siang hari. Fenomena ini jarang terjadi dalam satu bulan Ramadan, sehingga memunculkan berbagai penafsiran dari sisi agama dan kepercayaan masyarakat. Dalam beberapa riwayat yang dikutip oleh koran Lingga.Pos ID dari berbagai sumber disebutkan bahwa dua gerhana dalam Ramadan merupakan tanda sebelum munculnya Imam Mahdi. Jadi sahabat yang beriman, ada beberapa pendapat yang memang bisa kita ambil sebagai pertanda, tapi tentu kita sebagai umat Islam harus berpatokan atas petunjuk dan atas kebenaran dan atas izin dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sahabat yang beriman, akan ada dua gerhana dalam bulan Ramadan sebelum kedatangan Imam Mahdi. Hadis riwayat Hakim dan Baihaqi. Hadis ini sering dijadikan rujukan bahwa fenomena dua gerhana bisa menjadi bagian dari tanda besar sebelum munculnya Imam Mahdi. Namun perlu dicatat bahwa status hadis ini masih dalam perdebatan dan sebagian ulama menganggapnya lemah atau dhaif. Sahabat yang beriman, dari sisi lain, Rasulullah SAW juga pernah menegaskan bahwa gerhana hanyalah tanda kebesaran Allah, bukan semata-mata pertanda bencana atau kejadian besar lainnya. Dalam sebuah hadis sahih,
Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda di antara tanda-tanda besar Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian atau kehidupan seseorang. Tetapi Allah Subhanahu wa Ta'ala memperlihatkan tanda-tandanya kepada hamba-hambanya. Maka jika kalian melihatnya, berdoalah dan sholatlah hingga gerhana itu berlalu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat yang beriman, meski fenomena dua gerhana di Ramadan 2025 menarik perhatian dan ada beberapa hal yang perlu dipahami. Yang pertama, tidak ada bukti ilmiah yang menggabungkan atau menghubungkan gerhana dengan kemunculan Imam Mahdi. Kemudian yang kedua, sahabat yang beriman, hadis yang menyebut dua gerhana sebagai tanda akhir zaman masih diperdebatkan oleh para ulama. Jadi kita benar-benar tidak bisa berpatokan kepada gerhana ataupun semacamnya, sahabat yang beriman. Kemudian yang ketiga, tanda-tanda besar lainnya seperti munculnya Dajjal, perang besar di Timur Tengah, dan turunnya Nabi Isa belum sepenuhnya terjadi. Dalam sejarah, beberapa kali terjadi dua gerhana dalam satu bulan Ramadan. Bukan hanya tahun ini, sahabat yang beriman, tetapi Imam Mahdi tidak juga muncul. Oleh karena itu, penting untuk tidak langsung percaya pada spekulasi tanpa dasar yang kuat. Jadi sahabat yang beriman, dua gerhana di bulan Ramadan 2025 dapat saya simpulkan bahwa peristiwa astronomi yang menarik dan langka, tetapi tidak bisa dijadikan patokan mutlak sebagai tanda akhir zaman. Islam mengajarkan bahwa hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang mengetahui kapan Imam Mahdi akan muncul dan kapan kiamat akan terjadi. Apa yang harus kita persiapkan, sahabat yang beriman? Perbaiki hati kita, perbaiki iman kita, perbaiki sholat kita. Yang terbaik bagi umat Islam adalah memperbanyak ibadah, memperkuat iman, dan meningkatkan ilmu pengetahuan tanpa terlalu terjebak dalam spekulasi yang belum tentu benar. Wallahu a'lam bishawab. Demikianlah sahabat yang beriman tentang pembahasan mengenai gerhana matahari di tahun 2025 tentang kemunculan atau pertanda Imam Mahdi datang. Sengaja saya angkat ini agar membuat yang menjadi pertanyaan di masyarakat ataupun yang percaya dengan adanya gerhana matahari ini tidak bisa kita jadikan patokan, sahabat yang beriman. Yang perlu kita perbaiki, yang perkuat iman kita dan perbaiki ibadah kita, sahabat yang beriman. Jadi sahabat yang beriman, jangan lupa untuk selalu support SHB Official agar kedepannya saya bisa lebih aktif untuk membahas tentang bagaimana jalannya ataupun kedatangan dan tanda akan munculnya Imam Mahdi. Tinggalkan jejak teman-teman yang punya pertanyaan tentang seputaran gerhana matahari di tahun 2025 yang sudah berlalu di Ramadan tahun ini, sahabat yang beriman. Saya tunggu dan selalu support untuk SHB Official atau SHB Channel. Sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun ucapan dalam video ini. Perlu kita ketahui, sahabat yang beriman, kebenaran dan kebaikan itu hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Keburukan serta kesalahan itu datangnya dari saya pribadi selaku manusia biasa yang tidak pernah luput akan kesalahan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.